Hidup terlalu singkat jika kamu menghabiskan waktu untuk cemas. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku How to Stop Worrying and Start Living karya Dale Carnegie. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana kita bisa berhenti cemas dan memikirkan sesuatu terus-menerus. Banyak orang memiliki kebiasaan untuk cemas dan khawatir atas sesuatu yang belum tentu akan terjadi di masa depan. Seperti yang pernah dikatakan oleh filsuf dari Yunani bernama Plato, pikiran dan tubuh berhubungan erat satu sama lain. Bahkan dokter terkenal Mayo Bersaudara berpendapat, hampir setengah pasien di rumah sakit menderita frustasi, cemas, gelisah, dan putus asa. Artritis misalnya adalah salah satu penyakit yang bisa disebabkan oleh kekhawatiran. Ada juga kasus medis lain yang menunjukkan bahwa rasa khawatir dapat meningkatkan kemungkinan penyakit kejiwaan dan diabetes. Itulah sebabnya kita harus hati-hati dengan perasaan khawatir dan cemas. Bukan cuma khawatir dan cemas, kadang kita juga suka kesal dengan hal kecil. Ingat, hidup itu terlalu singkat untuk hal seperti itu. Dale percaya, untuk mengubah lingkungan yang kita hadapi saat ini, harus dimulai dari mengubah diri kita dulu. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kebingungan akan membuat kamu cemas. Apa yang kamu rasakan apabila ada orang yang bilang ke kamu pada hari Minggu malam, kalau hari Senin besok kamu akan dijebloskan ke penjara untuk disiksa? Apakah kamu akan cemas? Mungkin saja, tapi ada caranya bagaimana kamu bisa mengatasi rasa cemas. Berdasarkan Herbert E. Hawkes yang merupakan dekan dari Columbia College, kebingungan adalah faktor utama dari cemas. Kebanyakan orang cenderung tidak menganalisa situasi yang dihadapi ketika mereka cemas. Padahal ini merupakan langkah yang penting. Ada 3 langkah yang bisa kamu terapkan untuk mengatasi rasa cemas. Agar lebih mudah dipahami, saya akan mengambil contoh dari apa yang dilakukan oleh Galen Litchfield pada tahun 1942. Saat itu, dia mendapat kabar kalau Jenderal Jepang telah menemukan harta yang dia sembunyikan. Sebagai informasi, saat itu Galen sedang berada di Shanghai, di mana pada masa Perang Dunia Kedua, Shanghai berada dalam jajahan Jepang. Situasi terburuk yang mungkin dialami oleh Galen adalah dia akan dipenjara di dalam penjara rahasia untuk disiksa pada keesokan harinya, yaitu hari Senin. Galen mendengar informasi ini pada hari Minggu malam dan berpikir apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Solusi dari masalah yang dihadapi oleh Galen dipecahkan melalui 3 langkah analisa. Pertama, cari fakta apa yang membuat kamu cemas. Galen lalu menuliskan kalau dia cemas karena mungkin dia akan disiksa hingga meninggal keesokan harinya. Kedua, analisa fakta itu. Galen berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Kemudian dia menuliskan berbagai opsi yang bisa dia ambil, seperti kabur, jujur pada si jenderal, atau bertingkah normal seperti tidak terjadi apa-apa. Ketiga, ambil keputusan. Setelah menimbang semua opsi yang mungkin diambil, Galen memutuskan untuk mengambil opsi terakhir, yaitu pergi ke tempat kerja dan bertingkah normal seperti tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, ternyata jenderal itu sudah tenang dan hanya memarahi Galen. Dengan menganalisa situasi yang buat kita cemas, mungkin hal ini akan menyelamatkan hidup kita. Kedua, hidup di saat ini bukan di masa lalu atau masa depan. Filsuf dari Yunani bernama Heraklitus pernah mengajarkan kepada muridnya kalau orang yang sama tidak akan mandi di sungai yang sama 2 kali. Menurut saya, ini adalah ajaran yang cukup dalam. Melihat analogi ini, artinya adalah dalam setiap momen, kita adalah orang yang berbeda. Sederhananya, setiap waktu, sel yang berada dalam tubuh kita selalu mengalami regenerasi. Jadi, apakah bisa dibilang kalau kita merupakan orang yang sama? Jika kita bisa memaknai hal ini dengan lebih dalam, kita pasti akan mulai lebih menghargai saat ini. Di sini kini,
daripada sibuk hidup di masa lampau atau hidup di masa depan. Apakah kamu pernah membuat keputusan dalam hidup, kemudian kamu sering bertanya-tanya, kalau saja saya mengambil pilihan lain bagaimana? Kecenderungan ini sering dialami oleh banyak orang. Kita sering bertanya-tanya, apakah yang kita lakukan adalah hal yang tepat? Apakah ada opsi yang lebih baik? Walaupun hal ini sering terjadi, bukan berarti tidak berbahaya. Hal ini sangat berbahaya ketika kamu ingin terbebas dari rasa cemas. Kamu harus sadar, apapun yang kamu pikirkan, masa lalu tidak akan bisa diubah. Sama halnya ketika kamu mencemaskan masa depan. Penulis Stephen Leacock menceritakan seorang kisah anak yang suka bilang kalau saya sudah besar. Kemudian ketika dia sudah besar, dia bilang lagi kalau saya sudah dewasa. Ketika dia dewasa, dia bilang kalau saya sudah menikah. Dan ketika sudah menikah, dia bilang lagi kalau saya sudah pensiun. Kemudian, ketika dia sudah pensiun, dia merasa hidupnya berjalan begitu cepat, dan dia kehilangan momen penting dalam hidupnya karena sibuk memikirkan masa depan. Ketiga, tips berhenti cemas. Ketika mengalami hal buruk, banyak orang terjebak dalam suasana hati yang sedih dan stres. Padahal mereka punya pilihan yang lain, yaitu move on. Tapi hal itu sangat sulit untuk mereka pahami. Mereka membiarkan diri mereka terjebak dalam penderitaan yang akhirnya membuat mereka tidak bahagia. Ternyata, rahasia untuk keluar dari penderitaan ini yaitu dengan menggunakan stop loss. Ini adalah strategi dalam investasi saham. Ketika kita membeli saham dalam nilai tertentu, kemudian ternyata nilainya turun ke titik yang sudah kita tentukan, maka secara otomatis saham itu akan dijual untuk menghindari jumlah kerugian yang lebih besar. Strategi ini bisa diterapkan juga di aspek lain dalam kehidupan. Sebagai contoh, Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln pernah berkata kalau dia tidak pernah mendapatkan manfaat dari perselisihan, dan dia langsung memaafkan orang yang menyerang dia ketika mereka berhenti. Sama halnya ketika kamu menjalani hubungan percintaan yang buruk. Kenapa kamu tidak memberikan batas untuk stop dan move on? Kenapa kamu masih terus bertahan dalam penderitaan? Kenapa kamu tidak memberikan dirimu kesempatan untuk bahagia? Pertanyaan seperti ini penting kamu tanyakan ke dirimu sendiri dan mulai mengambil keputusan untuk memasang stop loss pada hal yang membuatmu cemas. Dale juga punya beberapa tips agar kita bisa melihat hidup dengan lebih optimis. Pertama, hindari balas dendam. Kenapa kita tidak boleh balas dendam? Hal ini disebabkan kebencian kamu akan memberikan mereka kekuatan, melainkan lupakan saja hal itu. Memang tidak mudah, tapi percayalah, hidup kamu akan jauh lebih bahagia ketika kamu melepasnya. Kedua, jangan berharap orang lain akan berterima kasih. Ini adalah nasihat yang menurut saya bagus sekali. Ketika kita memberi, jangan berharap apapun, bahkan kata terima kasih. Hal ini karena manusia seringkali tidak ingat untuk menunjukkan rasa syukur. Jadi, ketika kamu memberi, daripada berharap orang lain berterima kasih, berikan dirimu perasaan bahagia saat memberi. Ketiga, jangan pernah hitung masalah. Masalah tidak perlu dihitung, melainkan hitung berkat yang ada di dalam hidup kamu. Perspektif ini akan membuat kamu melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Kamu akan sadar kalau 90% dari hidup kamu itu baik-baik saja. Jadi, kenapa harus fokus ke 10% yang tidak baik? Keempat, jadilah dirimu sendiri. Hindari untuk jadi orang lain. Setiap orang adalah pribadi yang unik. Jadi, apapun situasinya, jadilah dirimu sendiri. Kelima, berdoa. Apapun agama yang kamu anut, berdoa niscaya akan memberikan kamu ketenangan batin. Hidup terlalu singkat jika kamu menghabiskan waktu untuk cemas. Biarkan diri kamu menikmati kebahagiaan dengan hidup saat ini, tidak menyesali masa lalu, dan tidak mencemaskan masa depan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.